Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyomantika Lestari, NPM 1912 110278, kelas 7 MAP 2, mata kuliah Pengembangan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan pengembangan bisnis yang saya lakukan pada salah satu mitra yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Mitra Dimsum Kalara. Baik, langsung saja. Yang pertama saya menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Di Indonesia sendiri, selain turis-turis yang berkunjung dan tinggal, banyak pula orang-orang yang berdarah Tiongkok. Dimsum adalah istilah dari bahasa Kantonis dan artinya adalah makanan kecil. Biasanya dimsum dimakan sebagai sarapan atau brunch, di mana terdiri dari berbagai macam makanan kecil-kecil yang biasanya dimakan bersamaan dengan minum teh. Dimsum yang pastinya menjadi kuliner yang bisa menghangatkan tubuh saat musim hujan. Hal ini dikarenakan dimsum selalu disajikan dalam keadaan masih hangat, sehingga ketika kita santap dalam keadaan hangat, tubuh yang kedinginan pun bisa merasa hangat. Dimsum yang dulu hanya dapat ditemui di restoran mewah, saat ini dapat kita temui di kedai atau warung pinggir jalan, di tempat yang tidak termasuk mewah. Tidak hanya harus melihat dari suatu peluang usaha saja, strategi bisnis juga berpengaruh agar usaha tetap berjalan dan mendapatkan keuntungan. Aspek pengembangan bisnis perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan suatu mitra dimsum yang ada, agar adanya perubahan dalam proses produksi, pemasaran, dan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu 1.2 tujuan pengembangan. Adanya tujuan dalam melakukan pengembangan mitra, yaitu yang pertama untuk memudahkan para konsumen dalam memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan pemilik mitra dalam mengembangkan usahanya. Yang keempat yaitu untuk menjaga keberlangsungan usaha agar lebih dikembang dan maju. Yang kelima yaitu untuk melakukan perencanaan produksi usaha dimsum. Yang keenam yaitu untuk melakukan realisasi perencanaan produksi yang telah dibuat. Yang ketujuh yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi usaha dimsum. Selanjutnya yaitu 1.3, yaitu manfaat pengembangan. Dengan adanya pengembangan mitra, diharapkan kedepannya dapat menyerap tenaga kerja. Yang kedua yaitu memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya memanfaatkan potensi-potensi usaha. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk memberdayakan masyarakat agar semua masyarakat dapat membuka usaha dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan dan mengelola potensi yang ada menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu 1.4 profil usaha. Yang pertama yaitu biodata pemilik mitra dimsum Kalara, yaitu nama pemilik usaha yaitu Mademelia, tempat dan tanggal lahir Mulia Asri 18 Mei 1996, alamat usaha yaitu Mulia Asri RT 9 RW 4 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Selanjutnya yaitu biodata mitra dimsum Kalara, yaitu jenis usahanya kuliner, nama usaha dimsum Kalara, tahun didirikan 2021, alamat usaha Mulia Asri RT 9 RW 4 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Terdapat jumlah karyawan yaitu 4 karyawan. Selanjutnya visi dan misi dari mitra dimsum Kalara, yaitu yang pertama visi yaitu menjadikan dimsum Kalara sebagai perusahaan yang maju, kreatif, inspirasi, produktif, dan berkompetitif di Indonesia. Misinya yaitu yang pertama memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada semua pelanggan kami. Yang kedua yaitu menciptakan berbagai inovasi baru dengan berbagai macam olahan dimsum. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua pelanggan. Yang keempat yaitu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu menyajikan berbagai menu dimsum dengan rasa istimewa dan harga terjangkau serta dapat dinikmati semua kalangan. Selanjutnya yaitu jenis usaha yang dikelola. Bidang kuliner atau makanan menjadi ladang bisnis yang menarik minat banyak orang. Hal ini disebabkan karena makanan merupakan kebutuhan utama atau primer bagi manusia.
Belum lagi zaman sekarang tidak sedikit manusia yang malas untuk memasak dan lebih cenderung untuk membeli makanan akibat oleh kesibukan kuliah atau lain-lain. Sehingga Dimsum Kalara bergerak di bidang makanan, yaitu pembuatan dimsum. Dimsum Kalara memiliki usaha di bidang makanan karena usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang dimiliki serta beberapa faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Selanjutnya yaitu bab 2, pengembangan usaha. 2.1 Logo dan branding. Yang pertama yaitu logo. Logo adalah salah satu hal penting bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya logo, mampu mencerminkan sebuah identitas dari perusahaan itu sendiri agar lebih dikenal banyak orang. Berikut logo sebelum perubahan pada mitra Dimsum Kalara, yaitu logo yang sebelumnya berlatarkan warna merah, yang dimana warna merah tersebut menggambarkan bahwa Dimsum Kalara memiliki cita rasa yang pedas dari saus cocolan dari Dimsum Kalara tersebut. Lalu terdapat juga gambar Dimsum Kalara yang dimana menandakan bahwa mitra tersebut yaitu menjual produk dimsum. Terlihat pada PPT yaitu gambar logo sebelum adanya perubahan. Berikut logo sesudah ada perubahan yang saya sarankan kepada mitra Dimsum Kalara, yaitu berlatarkan warna putih yang dimana memiliki tulisan Dimsum Kalara, yaitu kombinasi warna merah dengan warna putih, dan terdapat gambar dimsum. Lalu di bawah Dimsum Kalara tersebut terdapat tulisan yaitu bergetar di setiap gigitannya, yang dimana bergetar di setiap gigitannya itu merupakan tagline dari mitra Dimsum Kalara. Perubahan logo yang dilakukan karena logo yang awal desainnya terlalu ramai, sehingga saya memberi saran untuk mengubah logo agar terlihat simple dan terdapat tagline dari usaha tersebut dalam logo. Sehingga konsumen jika melihat atau mendengar kata bergetar di setiap gigitannya, menandakan bahwa tagline tersebut milik Dimsum Kalara. Dengan hal ini, Dimsum Kalara akan selalu ada di benak konsumen. Dengan adanya logo tersebut, maka konsumen dari Dimsum Kalara lebih mudah mengingatkan para konsumen akan ikonik mengenai Dimsum Kalara. Diharapkan dengan adanya logo baru ini dapat meningkatkan jumlah konsumen pada usaha Dimsum Kalara. Berikut terdapat gambar pada PPT yaitu logo Dimsum Kalara yang sudah diperbarui. Selanjutnya yaitu tagline. Tagline harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen saat melihat tagline dari usaha tersebut bisa langsung ingat bahwa tagline tersebut milik Dimsum Kalara. Dalam membangun sebuah brand, tagline menjadi hal terpenting yang harus dipakai dalam brand. Hal tersebut agar menjadi identitas atau ciri khas produk yang dibuat dan akan selalu teringat di benak para konsumen. Sebelumnya, Dimsum Kalara belum memiliki tagline untuk usahanya, sehingga saya menyarankan tagline untuk Dimsum Kalara yaitu bergetar di setiap gigitannya, yang dimana tagline tersebut menggambarkan bahwa produk Dimsum Kalara yaitu dimsum memiliki cita rasa yang lezat dan identik dengan rasa pedas yang dimiliki oleh saus dimsum tersebut, yang mengakibatkan saat dimakan dapat menggetarkan mulut akan rasa pedasnya tersebut. Sehingga cocok tagline tersebut digunakan pada produk tersebut dan mudah diingat oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu iklan. Iklan yang dilakukan pada mitra Dimsum Kalara yaitu dengan menggunakan slogan yang dapat disebar di berbagai media sosial untuk mengenalkan usaha Dimsum Kalara tersebut. Berikut slogan yang saya buat untuk mitra Dimsum Kalara yang tertera pada PPT. Di dalam slogan tersebut terdapat gambar dimsum dan tulisan Dimsum Kalara serta tagline dan terdapat sosial media atau nomor WhatsApp untuk memesan produk tersebut. Terlihat pada slogan di atas, Dimsum Kalara mempunyai tagline yaitu bergetar di setiap gigitannya. Slogan tersebut digunakan sebagai iklan yang dimana bertujuan untuk menarik pelanggan yang loyal terhadap mitra Dimsum Kalara. Sehingga saya menyarankan dalam proses pemasaran aktif dilakukan di sosial media dengan menggunakan gambar dimsum dan slogan yang tertera di atas agar pelanggan tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk Dimsum Kalara. 2.2 keuangan, yaitu yang pertama
Keuangan dan pembukuan manual, yaitu Dimsum Kalara mencatat pembukuan modal awal dan penjualan, yaitu sebelumnya dicatat menggunakan buku, mulai dari modal awal, bahan-bahan produksi, serta penjualan pada setiap bulannya. Proses pengembangan bisnis yang saya lakukan, maka saya menyarankan kepada mitra Dimsum Kalara untuk mencatat rincian keuangan pada Dimsum Kalara secara digital, yaitu dengan memanfaatkan suatu aplikasi. Yang kedua yaitu keuangan dan pembukuan digital. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa saya menyarankan mitra Dimsum Kalara dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan suatu aplikasi, yaitu seperti aplikasi buku kas, agar memudahkan para mitra Dimsum Kalara adanya keuntungan dalam menggunakan aplikasi buku kas dalam pencatatan keuangan penjualan, yaitu dalam buku kas telah tersedia berbagai macam fitur tentang berbagai macam laporan keuangan bagi suatu usaha. Berikut aplikasi yang saya sarankan kepada mitra Dimsum Kalara, yaitu aplikasi buku kas yang sudah tertera pada PPT tersebut. Dan saya juga sudah mendaftarkan mitra Dimsum Kalara pada aplikasi buku kas. Selanjutnya yaitu 2.3 produksi. Pada PPT tersebut terdapat gambar langkah-langkah proses produksi pada Dimsum Kalara, yaitu ada 3 tahapan dalam proses produksi, yaitu yang pertama menyiapkan bahan baku, bahan penunjang dan alat, dan yang kedua yaitu tahapan dalam pembuatan isi dimsum, dan yang ketiga yaitu tahapan dalam membuat saus cocolan pada Dimsum Kalara. Selanjutnya yaitu produk dan kapasitas produksi. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan dasar yang dimana mudah didapatkan di pasar ataupun di swalayan. Perencanaan kapasitas produksi dimulai dari jumlah bahan baku, peralatan yang akan digunakan, dan pekerja. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Dalam usaha Dimsum Kalara ini dijalankan dengan tenaga kerja yang berjumlah 4 orang, yang dimana masing-masing memiliki tugas. Selanjutnya yaitu 2.4 pemasaran. Dalam Dimsum Kalara terdapat 2 metode, yaitu metode STP dan metode 4P. Yang pertama yaitu metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Secara demografis, dimsum tentunya sangat cocok dikonsumsi oleh berbagai kalangan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu secara geografis. Dimsum dipasarkan lebih luas kepada kalangan masyarakat, khususnya di daerah Tulang Bawang Barat. Metode yang kedua yaitu targeting. Dimsum adalah makanan yang mampu menjadi makanan pengganti lauk untuk nasi yang bisa dikonsumsi oleh siapa saja, baik masyarakat kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua yang berada pada kelas ekonomi menengah ke atas. Yang ketiga yaitu positioning. Dimsum merupakan makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh siapapun tanpa batasan usia, dan dikarenakan segala bahan-bahan yang digunakan aman dan sehat tanpa zat kimia. Tentunya ini akan menjadi penarik konsumen untuk tetap loyal pada Dimsum Kalara. Metode yang kedua yaitu 4P, Product, Price, Promotion, and Place. Yang pertama yaitu produk. Dimsum Kalara ini memiliki bahan yang berkualitas dan juga sehat. Produk ini memiliki kandungan gizi yang terdapat dalam wortel dan daging ayam yang digunakan. Mitra Dimsum Kalara memiliki bahan yang berkualitas dan menjadikan bahan makanan tetap terjaga kesehatannya. Tipenya yaitu dimsum, kualitinya yaitu tanpa bahan pengawet, dan packagingnya yaitu per pieces. Tertera pada PPT tersebut yaitu adanya packaging sebelum dan sesudah adanya perubahan, yaitu sebelumnya yaitu menggunakan seperti kotak plastik, yang dimana hal tersebut tidak ramah lingkungan. Menurut saya, packaging sebelumnya terbilang kurang modern dan belum adanya stiker logo pada packaging tersebut, sehingga saya membuat perubahan pada packaging Dimsum Kalara agar lebih modern dan menarik. Terdapat juga perubahan pada packaging, yaitu dengan menggunakan kotak kertas seperti digambar dan terdapat stiker logo. Dengan adanya perubahan packaging tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan karena pelanggan tidak hanya
melihat produk dari cita rasa saja, melainkan juga melihat dari packaging produk yang menarik. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan sebelumnya oleh Mitra Dimsum Kalara untuk per pieces yaitu 15.000. Namun saya menyarankan untuk menaikkan harga jual produk, namun packaging yang diperbarui dengan packaging yang lebih menarik sehingga menambah biaya produksi. Maka dari itu, harga produk berubah menjadi 20.000 per pieces. Dengan harga tersebut masih terbilang terjangkau bagi semua kalangan. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah cara menawarkan produk yang ingin dijual ke konsumen agar berniat untuk membeli produk yang dijual dengan cara yang pertama menawarkan langsung kepada konsumen, yang kedua memberikan diskon kepada pembeli. Dengan pembelian 5 pieces maka akan mendapatkan gratis 1 pieces. Yang ketiga yaitu menawarkan melalui sosial media seperti Instagram, yaitu Dimsum Kalara ini memiliki Instagram yaitu @dimsumkalara dan WhatsApp dengan menggunakan foto dan slogan yang dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Jadi Dimsum Kalara ini belum memiliki tempat atau toko untuk melaksanakan penjualan, melainkan Dimsum Kalara yaitu selanjutnya yaitu 2.5 legalitas usaha. Dalam tahap pengembangan legalitas usaha terdapat kendala dalam melakukan pengembangan mitra ini, yaitu dalam tahap legalitas suatu usaha saya menyarankan untuk mendaftarkan mitra Dimsum Kalara agar menjadi mitra yang mempunyai legalitas. Akan tetapi pemilik Dimsum Kalara tersebut menunda pendaftaran legalitas karena persyaratan yang dibutuhkan belum dilengkapi. Namun, legalitas tersebut akan diproses jika persyaratan dalam pendaftaran legalitas tersebut sudah dipenuhi. Akan tetapi, saya tetap memberikan sosialisasi dan arahan bagaimana tahapan dan proses dalam melakukan legalitas suatu usaha dan dampak positif apa saja yang didapatkan dalam memiliki legalitas suatu usaha. Saya berharap pemilik usaha agar segera dalam menyiapkan semua persyaratan pendaftaran legalitas usaha tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu penutup. 3.1 yaitu kesimpulan. Dari hasil laporan pengembangan mitra Dimsum Kalara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan yang dilakukan mulai dari membuat logo dan branding, perubahan pada packaging yang dilakukan, mengubah pencatatan keuangan dari manual diganti menjadi pencatatan keuangan digital dengan menggunakan aplikasi buku kas, membuat slogan untuk promosi hingga perubahan harga pada Dimsum Kalara. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan suatu mitra Dimsum Kalara. Setelah dilakukannya perubahan ini, terdapat perubahan yaitu penjualan menjadi meningkat, yang dimana biasanya sehari penjualan hanya 5-7 pieces menjadi 7-15 pieces. Diharapkan perubahan dan peningkatan penjualan ini akan terus meningkat secara signifikan untuk memperoleh suatu keuntungan dan mendapatkan pelanggan yang loyal dan setia terhadap mitra Dimsum Kalara. Sekian laporan pengembangan bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan laporan. Saya berharap pengembangan bisnis yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi mitra Dimsum Kalara tersebut. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan selamat siang.